Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang diadakan Hamzah Abbas Official yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini di bulan Muharram atau di bulan Agustus 2021 Masehi, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Arabiyatul Muyassarah, bahasa Arab itu mudah, yang mana kita sudah menyelesaikan Ad-Darsul Tasi' dan kita masuk ke Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10. Mohon saya diingatkan apakah ini sudah kita mulai pembahasannya atau belum sama sekali? Ad-Darsul Ashir? Belum sama sekali, baru mau mulai berarti hari ini ya? Iya. Baik, kita mulai. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal saleh. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran ke-10 adalah pelajaran terakhir di Al-Arabiyatul Muyassarah jilid yang pertama. Insyaallah dalam waktu 2-3 pekan ke depan mudah-mudahan kita bisa segera masuk ke jilid yang kedua. Sebelum saya lanjutkan, mohon nanti di list di grup, baik yang A maupun yang B, untuk yang ingin memesan bukunya, agar nanti bisa kita cetak sesuai dengan pemesanan. Nanti di list, nanti mudah-mudahan Adi atau Abu Zainab bisa nanti membuat list yang nanti bisa dilanjutkan oleh peserta yang lain. Dan ini sudah dilakukan di akhwat. Akhwat sudah kurang lebih hampir 100 lebih dari para peserta sudah melis namanya. Dan mudah-mudahan di ikhwan juga demikian. Pembahasan Ad-Darsul Ashir, pembahasan yang berjudul As-Sifatu wal Mausuf. As-Sifatu wal Mausuf. Tapi sebelumnya ada chat dari Abdul Mubarak. Pak Abdul Mubarak bahwa Afan Ustaz kemarin janji mau jelasin latihan 7 pelajaran 9. Saya lupa, apakah benar janji itu? Saya kemarin janji mau jelasin latihan 7 pelajaran 9. Nanti kita pending di akhir nanti Pak Abdul Mubarak, Pak Imam. Mohon nanti ingatkan saya lagi, nanti mudah-mudahan di akhir bisa kita jelaskan. Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10, judulnya As-Sifatul Mausuf. As-Sifatu sifat, yakni kata sifat. Seperti nahif, kurus, samin, gemuk, shaghir, kecil, kabir, besar, ini kata-kata sifat. Ada ghani, kaya, ada fakir, miskin, ada kaslan, malas, ada nasyid, rajin, dan seterusnya. Ini kata sifat. Dan ketika ada kata sifat, biasanya sebelumnya ada al-mausuf. Ketika ada kata sifat, pasti ada kata yang disifatinya, yang disebut dengan al-mausuf. Kata sifat dan kata yang disifati oleh kata sifat tersebut. Nah, sifat wal mausuf ini butuh kejelian dan butuh
perhatian penuh dari antum semua untuk mendengarkan perkataan ana satu persatu per kata, karena ini hampir-hampir mirip dengan al-mubtada wal khabar yang telah kita bahas di pelajaran 8 dan 9. Nanti harus jeli melihat bagaimana bedanya, apa bedanya. Ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Sehingga nanti jangan sampai kita menyangka ini al-mubtada dan al-khabar, ternyata as-sifah wal mausuf. Dan antum yang mengikuti pelajaran durusul lughah, kitab durusul lughatil arabiyah yang saya ajarkan di Roja, radio Roja maupun TV Roja, pasti mengetahui bahwa ini nama lainnya adalah an-na'at wal man'ut. Di kitab durusul lughah, nama lainnya durusul lughah al-arabiyah li ghairi nafiqina biha, terbitan Universitas Islam Madinah. Nama lainnya an-na'at wal man'ut. Jadi para ulama nahwu memberikan dua nama yang berbeda, tapi intinya sama. Ini hanya perbedaan nama saja. Ada yang menamakan an-na'at wal man'ut, ada yang menamakan as-sifah wal mausuf. Dan saya pilih as-sifah wal mausuf karena ini dekat dengan bahasa Indonesia. As-sifah kata sifat. Kalau saya ganti dengan an-na'at, kata ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Maka saya pilih kata as-sifah, kata sifat, untuk lebih dekat dengan bahasa kita dan mudah dipahami. Nah, ketika ada as-sifah, ada kata sifat, maka ada al-mausuf yang disifatinya. Dan sini ada 7 contoh-contoh yang penting untuk diperhatikan agar nanti bisa dijelaskan di sini bagaimana bentuk as-sifah wal mausuf dan bedanya dengan al-mubtada wal khabar. Wahid, yang pertama atau al-awwal, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun ini pola al-mubtada dan al-khabar. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu ya, ikhwan? At-tajiru ghaniyun, pola al-mubtada dan al-khabar. Bukankah begitu? Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Jangan bilang na'am. Bala. Kalau anda tanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Jawabannya bala. Bala. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ini al-mubtada dan al-khabar? Karena terlihat tanda-tandanya. Al-mubtada, at-tajiru al-mubtada, karena dia pertama dia di awal. Kemudian dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Tertentu pakai alif lam. Menggunakan alif lam, tertentu, ya. Dan tanda bahwa dia ma'rifah tertentu adalah adanya alif lam. Ini pola mubtada seperti itu. Ghaniyun di belakang setelah al-mubtada dan nakirah tanpa alif lam. Maka ini khabar. Maka ini pola al-mubtada dan khabar. Paham tum? Paham ya, kawan? Yang pertama ini? Fahimtum. Fahimtum, jawabannya fahimna. Fahimna. Ketika Anda bilang fahimta ya Bahrudin, antum paham Bahrudin, maka Bahrudin mengatakan fahimtu. Nah, begitu. Nanti Anda tanya satu orang. Sekali lagi, fahimtum? Fahimna. Tapi kalau Anda tanya ke Pak Sariban saja misalnya, Anda tanya ke Pak Sariban saja, fahimta, Pak Sariban? Fahimtu. Maka Pak Sariban mengatakan fahimtu. Fahimtum? Fahimna. Ferry, fahimta? Fahimtu. Nah, itu dia. Matikan lagi audio antum. Matikan lagi semuanya audionya. Berikutnya, hadat tajiru ghaniyun. Hadat tajiru ghaniyun. Apakah ini polanya juga al-mubtada dan al-khabar, ikhwan? Kalau antum muraja pasti akan ingat ini pola apa? Ada badalnya, Ustaz.
Betul. Ada al-mubtada, ada al-khabar, tapi di tengah-tengah ada badal. Mana mubtadanya sebelumnya? Mana mubtadanya? Ada. Hada. Hada, kata tunjuk hada itu mubtada. Ghaniyun, kalau ada mubtada maka ada khabar. Khabarnya ghaniyun, sama seperti di atas. Ghaniyun, tapi at-tajir di sini dia kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk, maka ini disebut apa kemarin? Badal. Antum? Badal mufaddal. Nah, matikan lagi audio antum semua ya, kawan. Ketika saat anak tanya baru kita nyalakan lagi. Maka di sini masih pola al-mubtada wal khabar. Hadza tajiru ghaniyun, masih pola al-mubtada wal khabar, masih. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khabarnya? Ghaniyun. Di tengah-tengah at-tajiru, kata benda beralif lam setelah kata tunjuk hada, ini badal. Nah, sekarang lihat contoh yang ketiga. Hampir sama dengan contoh kedua, tapi lihat. Hada tajirun ghaniyun. Nah, sengaja letakkan persis di bawah. Hadat tajiru ghaniyun. Yang pertama dengarkan. Yang kedua, hadat. Ada alif lam di at-tajir. Sekarang di sini hada tajirun ghaniyun. Tajirunnya tidak ada alif lamnya. Itu bedanya. Pertanyaannya, apakah ini masih pola mubtada dan khabar? Ya. Jawabannya masih. Oh, Mas. Masih mubtada dan khabar, masih. Mana mubtadanya? Hada. Tetap hada, mubtadanya hada. Hanya saja sekarang khabarnya yang mana? Khabarnya tajirun. Khabarnya mana? Tajirun. Pertama dia tersebutkan setelah mubtada, ya tidak? Ya. Yang kedua dia nakirah. Sahih Pak Basirun. Maka sudah terlihat ini pola mubtada dan khabar. Nah, hanya saja ada tambahan di sini kata Sifat. ghaniyun, kata sifat. Sahih. Ghaniyun, kata sifat. Kata sifat ini untuk yang mana? Untuk kembali ke mana nih? Ke tajirun. Nah, jadi di sini ada mubtada dan khabar, ada, dan juga ada sifah wal mausuf. Pembahasan kita as-sifah wal mausuf. Di sini di pola ini ada mubtada dan khabar, ada. Tapi di sini ada tambahan, ada sifat dan yang disifatinya. Mana kata sifatnya? Ghaniyun. Yang disifatinya apa? Kata tajirun. Kalau di atas beda. Yang ini yang contoh kedua ini hadat tajiru ghaniyun, hada mubtada, khabarnya ghaniyun. At-tajiru sebagai apa tadi? Badal mufaddal. Dengarkan terjemahannya. Nantikan lagi semua audionya. Hadat tajiru ghaniyun, yang kedua ini hadat tajiru ghaniyun. Terjemahannya, pedagang ini kaya. Pedagang ini kaya. Lihat terjemahan yang di bawah, yang nomor 3, yang baris ketiga, nomor 1 masih nomor 1. Hadza tajirun ghaniyun, ini pedagang yang kaya. Hadza tajirun ghaniyun, ini pedagang yang kaya. Kita ulang. Yang kedua ini bagaimana tadi, ikhwan? Terjemahannya hadza tajirun ghaniyun. Pedagang ini kaya. Kaya. Yang ketiga bagaimana? Hadza tajirun ghaniyun. Ini pedagang yang kaya. Pedagang yang kaya. Jelas perbedaannya, ikhwan? Jelas. Kalau yang ketiga ini selain ada al-mubtada dan al-khabar, juga ada apa tadi? Bentuk sifat dan mausuf. Ada. Mana sifatnya? Mana kata sifatnya? Ghaniyun. Mana mausufnya? Mana yang disifatinya? Tajirun. Paham, Tom?
Sekarang perhatikan tajirun ghaniyun ini. Tajirun ghaniyun ini. Antum lihat, dua-duanya sama-sama nakirah, ya tidak? Dua-duanya sama-sama tidak pakai alif lam. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Bala. Inilah pola sifat dan mausuf. Kalau bukan dua-duanya sama-sama nakirah seperti ini, atau dua-duanya ma'rifah seperti contoh nomor yang baris keempat yang ana berikan tanda hitam ini. Lihat yang keempat sekarang. At-tajirul ghaniyyu fid dukkani. At-tajirul ghaniyyu fid dukkani. Apakah di sini ada mubtada dan khabar? Ada. Ada, masih ada mubtada dan khabar. Yang mana mubtadanya? At-tajiru. At-tajiru. Mana khabarnya? Khabarnya tulis di bawahnya fid dukkani. Fid dukkani tulis di bawahnya al khabar. Nanti akan kita jelaskan setelah ini bahwa al khabar bisa satu kata, bisa dua kata, bahkan bisa lebih dari itu. Lalu al-ghaniyyu sebagai apa al-ghaniyyu di sini? Al-ghaniyyu kata sifat untuk at-tajiru. Kata sifat untuk at-tajiru. Dan kata sifat al-ghaniyyu untuk at-tajiru. Ya, pedagang, ya terjemahannya pedagang yang kaya itu ini, pedagang yang kaya itu atau pedagang yang kaya ini fid dukani di toko. Matikan lagi semua audionya. Maka di sini lihat di semua contoh di 4 contoh di nomor 1 ini semuanya mubtada khabar ada semua. Ya, pola al mubtada wal khabar ada semua. Karena ini memang jumlah ismiyah semuanya ini. Ini jumlah ismiyah semuanya. Kalimat yang dimulai dengan kata benda semuanya 4-4. Hanya saja di sela-sela itu ada sifat dan mausuf yang saya munculkan. Sifat dan mausuf yang pertama muncul ini. Hada tajirun ghaniyun. Nah, tajirun ghaniyun. Hada mubtada. Tajirun khabar. Ghaniyun sifat. As-sifah. Kalau ada as-sifah maka ada al-mausuf. Kalau ada kata sifat maka ada yang disifatinya. Mana yang disifatinya? Tajirun. Ghaniyun kata sifat, tajirun yang disifati, mausuf. Dan dari contoh yang keempat juga begitu. Ada al-mubtada dan ada al-khabar, juga ada sifat mausuf. Di sini mana mubtadanya? At-tajiru. Mana al-khabarnya? Fid dukkani. Dua kata itu al-khabar. Ini nanti akan Anda jelaskan setelah ini. Al-ghaniyyu di sini sebagai as-sifah, kata sifat untuk at-tajir. Sehingga terjemahannya pedagang yang kaya ini atau pedagang yang kaya itu, karena tidak ada kata tunjuknya, maka bisa ini bisa itu. Karena dua-duanya ma'rifah. At-tajir ma'rifah, al-ghaniyyu ma'rifah. Pedagang yang kaya itu fid dukkani di toko. Lihat pola as-sifah wal mausuf yang kedua ini. Yang kedua ini sama-sama ma'rifah. Sama-sama pakai alif lam. At-tajir pakai alif lam, al-ghaniyyu juga pakai alif lam. Lihat yang ketiga, baris ketiga, tajirun ghaniyun sama-sama nakirah, sama-sama tidak pakai alif lam. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa as-sifah, sifat kata sifat itu tatba'ul mausuf, selalu mengikuti al-mausuf. Ini kaidah penting yang perlu dicatat.
Kaidah terkait dengan as-sifah wal mausuf ini setelah kita lihat dua contoh yang barusan Anda sebutkan tadi, ada kaidah yang antum bisa tulis sekarang bahwa as-sifah, kata sifat itu tatba'u, mengikuti, selalu mengikuti al-mausuf yang disifatinya. Ghaniyun, kata sifat ghaniyun, kenapa dia tidak pakai alif lam? Kenapa dia nakirah? Karena al-mausufnya nakirah, tidak pakai alif lam. Sedangkan yang kedua di baris yang keempat ini al-ghaniyyu. Kenapa kata sifat al-ghaniyyu pakai alif lam, ma'rifah sekarang? Karena yang disifatinya juga ma'rifah pakai alif lam. Wadih? Jelas ikhwan? Dan as-sifah mengikuti al-mausuf dalam 4 perkara. Dalam 4 perkara yang terkait dengan kata benda. 4 perkara yang terkait dengan kata benda. Pertama, dari segi ma'rifah dan nakirahnya, nakirah, ma'rifah atau nakirahnya. Jadi sifat mausuf itu kalau bukan sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Dan inilah perbedaan dia dengan mubtada dan khabar. Al-mubtada wal khabar bagaimana polanya ya kawan? Al-mubtada ma'rifah, al-khabar bagaimana? Nakirah. Dia tidak. Kalau sekali kan begitu pola al-mubtada wal khabar ya kawan? Bala. Nah, pola as-sifah wal mausuf kalau bukan sama-sama nakirah keduanya atau keduanya sama-sama ma'rifah. Mana contoh yang sama-sama nakirah? Ini nih. Tajirun ghaniyun. Atau sama-sama ma'rifah. Mana contoh yang sama-sama ma'rifah? Ini dia. At-tajirul ghaniyun. Ini yang pertama. Dari 4 perkara yang sifat harus mengikuti al-mausuf. Jadi setelah antum tulis kaidah utamanya bahwa sifat itu mengikuti yang disifati, as-sifatu tatba'ul mausuf. Yang kedua, yang antum perlu catat bahwa sifat itu mengikuti al-mausuf dalam 4 perkara. Dalam 4 perkara. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Apa tadi yang pertama ya, Pak? Mengikuti dari sisi ma'rifah dan nakirah. Kalau bukan sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Sebelum saya lanjutkan, apakah penjelasan saya cukup, sedang, atau terlalu cepat? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua yang juga harus sama antara as-sifat wal mausuf, yang mana sifat mengikuti al-mausuf. Yang kedua adalah dari sisi gendernya. Jenis kelaminnya, gendernya. Kalau bukan sama-sama muzakkar atau sama-sama mu'annas. Jelas yang kedua ini, ikhwan? Yang kedua apa tadi? Sama dalam hal Gendernya. gender. Dan mubtada khabar juga begitu, sama. Al-mubtada wal khabar juga sama. Al-khabar dan al-mubtada harus sama gendernya, sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Tapi bedanya apa tadi, ikhwan? Antara mubtada khabar dengan sifat wa mausuf. Kalau al-mubtada wa khabar bentuknya mubtada ma'rifah, khabar nakirah. Paham? Paham, Tom? Fahimna, Ustaz. Fahimna hanya Pak Basirun saja. Yang bagaimana? Abu Syifa? Pak Jasmiko, jelas? Insyaallah Ustaz. Ustaz. Fahimna. Siapa lagi yang Anda sebut namanya? Pak Prianto, jelas? Antum baru saja tiba. Antum jelas? Nah, Ustaz, jelas Ustaz. Pak Barudin? Jelas? Ustaz. Pak Ishak, jelas Pak Ishak? Jelas, Ustaz. Pak Hanan Mukhtar, jelas? Paham Ustaz. Pak Hanan Sucipto, jelas? Jelas Ustaz. Abah Dhafi, jelas? Adodi, jelas? Selalu jelas. Dar? Belum mandi. Ferry? Ferry, jelas? Insyaallah jelas, Ustaz. Pak Umar bin, jelas? Jelas Ustaz. Iwan? Wadih? Jelas? Jelas. Pak Yusuf? Gimana Pak Yusuf? Bisa mengikuti, Ustaz. Insya Allah. Pak Basirun? Ustaz. Pak Kikin, jelas ya?
Jelas, insya Allah Ustaz. Baika, WWK, bagaimana Pak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Siapa lagi mana sebut? Pak Anies, jelas Pak Anies? Tadi mau beli Insya Allah ayam jelas, nggak Ustaz. ada. Insya Allah jelas. Pak Ilyas, Wabih? Jelas Ustaz. Baik, Pak Jenderal Hasni, Iya, biasa. Wabih? Abu Firas, Wabih? Puri. Baik. Ya, yang lainnya sudah terwakili dengan yang Anda sebut tadi, insya Allah. Insya Allah. Baik. Sudah berapa yang Anda sebut? Yang mana as-sifah harus mengikuti al-mausuf? Dua Ustaz. Berapa yang Anda sebut? Dua, Ustaz. Dua, Berarti dari berapa yang seharusnya Anda sebut? Empat. Pak, berarti dua lagi ya. Yang ketiga, yang mana as-sifah harus mengikuti al-mausuf dalam hal bilangannya, jumlahnya, bilangan, jumlahnya, bilangan atau jumlah. Yani kalau mausufnya tunggal, mufrad, maka sifatnya juga harus tunggal, mufrad. Kalau dia musanna itu jumlahnya dua, maka al-mausuf juga jumlahnya harus dua. Dan nanti insya Allah yang poin ketiga ini memang belum kita pelajari poin ketiga ini, Pak. Kita belum belajar adanya tunggal, mufrad, musanna, jamak. Walaupun mungkin sebagian sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Insya Allah akan dibahas di jilid kedua. Nah, insya Allah jilid kedua akan dibahas ini. Tapi sebagai mukaddimah Anda sebutkan tadi begitu, bahwa as-sifah harus mengikuti al-mausuf dalam hal bilangannya, jumlahnya. Tunggal. Jumlahnya dua, maka sifatnya juga harus jumlah dua. Kalau mausufnya jamak, maka sifatnya juga harus jamak. Nanti ada penjelasannya insya Allah di pembahasan tentang pembagian isim menurut jumlahnya, menurut bilangan. Ada tunggal, ada yang jumlahnya dua, ada yang menunjukkan jumlah tiga ke atas, tiga lebih. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang mana as-sifah harus mengikuti al-mausuf, poin keempat dalam hal i'rab. Al-i'rab itu, siapa masih ingat al-i'rab? Harokat huruf terakhir. Harokat huruf terakhir. Tajirun, ghaniyun. Tajirun, harokat huruf terakhirnya dhammah. Dhammatain. Tajirun. Maka ghaniyun juga sama, dhammatain. Kalau tajirun jadi tajirin, maka bagaimana? Ghaniyun atau enggak ghaniyin? Ghaniyin ikut tajirin. Paham toh? Kalau tajiran maka ghaniyan. Paham toh? Tajirun ghaniyun sama-sama marfu. Marfu itu dhammah. Baik. Tajirun ghaniyun sama-sama marfu istilahnya. Apa itu marfu? Dhammah. Domah. Win. Ghaniyun sama-sama dhammatain. Namanya sama-sama marfu. Mim, ra, fa, waw, ain. Marfu. Atau sama-sama majrurun. Sama-sama apa? Majrur. Majrur. Kasroh. Jirin. Maka bagaimana kata sifatnya? Ghaniyin. Mustar sahih. Kalau itu sama-sama majrur. Kalau tadi sama-sama marfu, yang kedua sama-sama majrur. Kita mulai membebani antum dengan istilah-istilah yang memang harus dibebani dari sekarang. Yang pertama tadi Pak disebut sama-sama tajirun. Apa? Sama-sama marfu. Tajirun ghaniyun. Kalau tajirin ghaniyin sama-sama apa tadi? Majrur. Majrur. Tajiran. Nah, lihat sekarang.
tajiran, ghani, ghaniyan. Mansub, mansub, sama-sama di fathah. Berarti ada berapa? Ya Arab ini. Tiga. Jadi tiga. Terkadang marfu dari Marfu, dhammah, majrur, dan mansub. terkadang majrur yakni kasrah, nah terkadang Mansub. mansub fathah. Marfu. Yang kedua apa tadi? Majrur, Majrur. Yang ketiga Mansub. mansub. Apa? Marfu, majrur, mansub. Wadih? Apa itu marfu? Dhammah. Simpelnya begitu. Apa itu majrur? kasrah, Kasrah. Apa itu mansub? Fathah. Wadih? Jelas? Jelas Abah Dhafi? Fahimta? Fahimtu. itu. Nah, fahimtum? Fahimna. Fahimna. Fahimta? Pak Basirun? Fahimtu. 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 Begitu. Wadih? Jelas? Kita ulang. Ada berapa hal yang mana sifat harus mengikuti al-mausuf? 4. Satu hal yang perlu saya ingatkan di sini, pola kaidah-kaidah dalam bahasa Arab terkadang tidak kita temukan pola ini dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sibuk mencari-cari, pusing nanti mencari-cari dalam bahasa kita apa ya, dalam bahasa Indonesia apa ya, tidak usah. Kita bicara bahasa Arab, maka ini pola tata bahasa. Jadi tidak semua pola tata bahasa Arab itu ada padarannya dalam bahasa Indonesia. Nah, karena memang keduanya punya kekhususan yang berbeda-beda. Ada tidak Pak di bahasa Indonesia seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Ketika saya bilang perempuan itu cantik, dengan saya mengatakan dua perempuan itu cantik-cantik atau cantik saja? Cantik saja. Cantik 2. Cantik 2 orang. Cantik, tidak jadi masalah. Iya tidak? Jamilatain. Jamilatain. Terkadang tidak semua ada. Seperti al-mubtada wal khabar. Saya belum temukan ini karena tidak ada alif lam dalam bahasa Indonesia. Iya tidak? Tidak ada alif lam. Ini kekhususan punya bahasa. Jadi jika ada guru bahasa Indonesia di sini, jangan terlalu dipusingkan dengan apa peran kata, nanti pusing nanti. Udah, sementara waktu simpan dulu tata pola bahasa Indonesia ini. Kita sekarang sedang bicara bahasa Arab, maka tata pola bahasa begini. Nah, sampai sini jelas nomor 1 ya, ikhwan? Ya, insya Allah. Sama-sama kita baca dulu nomor 1. Ayo, ikhwan. Wahid. Wahid. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Pedagang ini atau pedagang itu kaya. Jangan terjemahkan pedagang yang kaya. Jangan. Kalau pedagang yang kaya itu pola apa itu? Sifat dan mausuf. Ini pedagang at-tajiru ghaniyun, pedagang ini atau pedagang itu kaya. Ya, ini pola mubtada dan khabar. Berikutnya hadat tajiru ghaniyun. Apa terjemahannya? Hadat tajiru ghaniyun. Pedagang ini kaya. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? At-tajiru sebagai apa? Badal. Yang ketiga, baris ketiga, hadza tajirun ghaniyun. Apa terjemahannya? Hadza tajirun ghaniyun. Ini pedagang yang ya, jangan sama dengan yang kedua tadi. Nah, hadza tajiru ghaniyun, yang kedua itu pedagang ini kaya. Kalau ini hadza tajirun ghaniyun, ini pedagang yang kaya. At-tajirul ghaniyyu fid dukani. Artinya at-tajirul ghaniyyu fid dukani. Pedagang yang kaya itu, atau pedagang yang kaya ini fid dukan, Di dalam toko. jelas nomor 1 ya, ikhwan?
Jelas. Matikan lagi audio antum semuanya. Matikan lagi audio antum semuanya. Ana mau menjelaskan dua hal. Dari contoh nomor 1 ada dua hal yang penting antum perhatikan. Yang pertama, bahwa sebuah kata benda bisa punya dua jabatan dalam satu waktu. Sebuah kata benda bisa punya dua jabatan dalam satu waktu. Contohnya ini, yang baris ketiga, hada tajirun ghaniyun. Hada mubtada. Mana khabarnya? Tajirun. Ghaniyun sebagai apa? Sifat. Nah, ketika ada sifat, pasti ada yang disifatinya. Ketika ada kata sifat, pasti ada kata yang disifatinya. Nah, tajirun di situ ya, Pak. Tajirun di situ. Tajirun di satu sisi dia adalah khabar, di sisi lain dia adalah mausuf. Jelas? Di satu sisi tajirun khabar. Mana mubtada'nya? Kalau ada khabar pasti ada mubtada'. Mana mubtada'nya? Hada. Hada. Kaitan tajirun dengan hada ini mubtada' khabar. Tajirun khabar. Tapi ketika dilihat hubungan antara tajirun dengan ghaniyun, tajirun sebagai apa di sini? Mausuf. Jelas? Berarti tajirun di satu sisi dia khabar untuk hada, di sisi lain dia mausuf untuk ghaniyun. Berarti tajirun punya berapa jabatan di sini dalam satu waktu? Dua. Khabar sekaligus apa yang kedua? Mausuf. Nah, ini tidak bertentangan dengan akal sehat. Antum di rumah dengan istri antum sebagai apa posisinya? Suami. Nah, ditinjau dengan hubungan dengan anak-anak antum apa? Bapak. Berarti satu sisi antum suami, sisi lain antum seorang ayah, seorang bapak. Dan di satu sisi antumlah nahkoda kapalnya, antumlah kepala rumah tangganya. Jelas ya, Pak? Insyaallah. Bisa diterima insya Allah dengan logika kita insya Allah. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Ini yang pertama. Silakan matikan lagi audionya. Ini yang pertama yang ingin Anda jelaskan di sini. Yang kedua, tadi terkait dengan al-khabar. Al-khabar, ini juga perlu dijelaskan dari sekarang. Al-khabar bisa jadi satu kata saja, seperti ini. At-tajiru ghaniyun. Mana mubtada'nya? At-tajiru. Mana khabarnya? Ghaniyun. Satu kata, ya tidak, ikhwan? Tapi terkadang khabar itu bisa dua kata. Mana contohnya khabar yang dua kata? Ya antum baru dapatkan sekarang. Fit dukani. Fit dukani tadi sebagai apa posisinya? Al-khabar. Mana mubtada'nya? At-tajiru. Al-ghaniyu tidak mungkin jadi khabar. Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa al-ghaniyu tidak bisa jadi khabar? Ada alif lam, Ustaz. Ada alif lam, Fajendra, bagus. Karena al-khabar itu hukum asalnya nakirah. Ya tidak? Tidak boleh pakai alif lam. Nah, al-ghaniyu pakai alif lam. Tidak mungkin dia khabar. Kecuali kalau ana rubah at-tajiru ghaniyun. Baru at-tajiru mubtada, ghaniyun khabar. Seperti nomor 1 ini misalnya. Ghaniyun di sini jadi khabar karena dia nakirah. Di sini al-ghaniyu nakirah apa? Ma'rifah. Al-ghaniyu di sini Pak. Ma'rifah. Dia tidak mungkin jadi khabar. Dia ma'rifah karena at-tajiru ma'rifah. Nah, ini pola sifat dan mausuf, sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Adapun fit dukan, kedua kata ini tidak berlaku ma'rifah dan nakirah di situ. Walaupun terlihat ad-dukan ada alif lamnya, matikan audionya
Ikhwan, walaupun ada alif lam di sini fit dukan, bukan dilihat di kalimat dukannya. Dua kata itu menjadi kesatuan, menjadi khobar. Bahkan nanti antum akan temukan al khobar itu bisa kalimat sempurna. Al khobar bisa kalimat sempurna. Ya, nanti ada contohnya ketika antum nanti sedikit demi sedikit bertambah pelajarannya dan bertambah pengetahuannya. Sementara waktu begitu dulu. Yang kedua ini saya ulang. Hal yang kedua yang saya jelaskan di sini bahwa al-khabar bisa satu kata, bisa dua kata, bahkan bisa kalimat sempurna. Tulis ikhwan, ini penting. Wadih? Jelas sampai sini? Ana tidak ingin membebani antum. Cukup sampai sini dulu, silakan tanya. Jika tidak ada pertanyaan, Ana masuk ke nomor 2. Tanya ikhwan, apa yang masih bingung? Bagian mana yang masih perlu penjelasan? Tanya. Silakan, saya buka kesempatan pertanyaan. Tafadhol ikhwan. Nah, tanya Ustaz. Abarudin, antum menyalakan audionya. Ada yang mau ditanyakan? Abarudin? Nah, Ustaz, tadi yang fitukan itu angkat tangannya, yang lainnya angkat tangannya yang bertanya. Silakan Pak Abarudin, lanjutkan. Avanta tadi yang fitukan itu penjelasannya nanti ya Ustaz ya? Fitukan penjelasannya nanti, maksudnya apa? Tadi yang alif lam, yang khobar tidak harus alif lam, sedangkan fitukan ini kan ada alif lam Ustaz. Iya, karena ini dua kata. Dua kata. Beda halnya kalau al-khobar itu satu kata. Itu jawabannya. Oh, nah, berarti kalau ada dua kata alif lam. Kalau ada dua kata tidak dilihat lagi tuh ma'rifah nakirahnya. Oh iya. Baik tuh? Nah, fahim itu Ustaz. Ketika satu kata baru harus nakirah. Ketika satu kata maka dia harus nakirah. Ya, perbedaannya, Pak Barudin? Nah, insyaallah Ustaz. Silakan. Yang lainnya, yang mau bertanya? Tanya. Nah, foto. Siapa ini? Fidukani. Pak Kikin ya? Nah, Ustaz. Silakan Pak Kikin. Tadi al-khobar itu bisa jadi satu atau dua kata dan bisa kalimat sempurna. Yang dicontoh ini dua kata, maksudnya fidukani itu fi dan dukani gitu ya? Dua-duanya khobar. Ya, artinya dua kata di sini fi ya, satu kata fi. Dan dua kata yang kedua ad-dukani. Nah, fi itu udah kata ya. Ya. Kalau yang pertama Jelas? tadi apa Ustaz? Yang mana? Terkait dengan apa ini? Yang mana pertanyaannya? Tadi yang keduanya kan al-khobar bisa jadi satu kata, yang kedua itu bisa yang ya bisa dua kata. Bisa ya yang nomor 2 yang ketiga bisa kalimat sempurna. Bisa kalimat sempurna ya tuh. Bisa kalimat sempurna yang ketiga. Iya, berarti ada tiga kemungkinan khobar itu. Bisa satu kata. Ya. Seperti Terus ini. yang catatan pertama itu apa? Sebelum itu tadi. Nah, apa ya Ikhwan? Yang pertama tadi Ikhwan. Siapa yang masih ingat? Bisa jadi sifat, bisa jadi khobar ya. Bisa memiliki dua jabatan. Satu kata benda bisa punya dua jabatan dalam satu waktu. Tulis Pak Kikin. Terlewat Pak Kikin yang pertama. Satu kata benda bisa memiliki satu kata benda bisa punya dua jabatan dalam satu waktu. Baik, Ustaz. Ya, jelas? Oke. Nah. Fadhal Abdul Mubarak. Tapi sebelum antum mau bertanya yang ini atau yang antum tanyakan di chat Abdul Mubarak? Yang poin 2, Ustaz. Yang poin 2. Poin 2. Khobar bisa satu kata atau lebih. Apa mungkin lebih dari dua kata, Ustaz? Iya, tadi saya bilang kalimat sempurna terkadang bisa 3 kata. Jelas ya? Contoh, nah, sebagai muqaddimah saja, misalnya fiddukan, saya ganti yang 3 kata. Dengarkan yang 3 kata itu. At-tajirul ghaniyyu yu'ti al-fuqara al-mal. Nah, at-tajirul ghaniyyu yu'ti lil fuqara al-mala.
Yu'ti lil fuqara al-mal itu 3 kata. Yu'ti lil fuqara al-mal itu 3 kata. Dan 3 kata itu semuanya nanti ketika di i'rab itu dijelaskan jabatannya jumlah fi'liyah khabar lil mubtada. Tidak paham sekarang, tidak apa-apa. Tidak mudharat sekarang, tidak paham sekarang. Paham Tom? Jadi intinya begitu, terima saja dulu bulat-bulat bahwa al-khabar terkadang bisa 1 kata, bisa yang kedua bisa 2 kata, terkadang bisa kalimat sempurna. Kalimat sempurna bisa 3 kata. Jelas? Wadih? Abdul Mubarak Imam? Wadih Ustaz, insyaallah. Nah, siapa lagi yang angkat tangan ini? Pak Basirun silakan. Setelah itu Abu Syifa. Ya, mungkin ini cuma kalimat aja Ustaz, benar apa salah gitu ya Ustaz ya. Misalnya kita pakai at-tajiru ghaniyun fid dukan gitu. At-tajiru ghaniyun at-dukan. At-tajiru ghaniyun fid dukan. Fid dukan itu ada pemborosan kata. Oh. Ada pemborosan kata. Berarti ada 2 khabar di situ. Ghaniyun dan fid dukan. Dan tidak perlu tambahan fid dukan. Tidak perlu tambahan fid dukan. Karena sudah ada khabar ghaniyun tadi Pak Basir bilang. Iya tidak? Ya. Paham tak Pak Basirun? Jadi ketika Pak Basirun bilang at-tajiru ghaniyun fid dukan itu ada pemborosan. Nah, hapus saja salah satunya. Kalau bukan ghaniyun yang dihapus, berarti at-tajiru fid dukani. At-tajiru fid dukan itu sudah mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? At-tajiru fid dukan. At-tajiru. Khabarnya mana? Fid dukan. Ketika Pak Basir bilang at-tajiru ghaniyun fid dukani, itu pola yang dalam bahasa Arab tidak tepat. Ada pemborosan. Berarti ada 2 khabar. Khabar yang pertama ghaniyun, khabar kedua fid dukan, dan itu pemborosan. Faham tak Pak Basirun? Faham tuh Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Fadhal Abu Syifa, kemudian Pak Eka setelah itu. Tafadhal. Suara antum belum terdengar Abu Syifa. Belum terdengar suara antum. Halo Ustaz. Itu dia. Berarti dalam jumlah itu Ustaz, dalam kalimat, ya, setelah ada mubtada itu harus kita cari khobarnya dulu Ustaz ya. Bagaimana? Dalam jumlah, setelah kita dapati khobar, biar jadi kalimat sempurna harus kita cari, setelah kita dapatkan mubtada'nya, harus kita dapatkan juga khabarnya di dalam betul. jumlah itu, Ustaz. Betul. Kalau ingin jumlah ismiyah menjadi sempurna, maka 2 unsur pokoknya harus ada, mubtada dan khabar. Jika sudah ada mubtada dan khabar, maka sudah lengkap sudah. Paham tak? Abu Syifa? Maksudnya ini, kalau nggak kita jumpai tanda-tanda khabar di situ, cari di ujungnya terus Ustaz ya. Ya, betul. Terkadang al-khabar jauh, betul sekali. Dan ini banyak contoh dalam Al-Quran. Terkadang al-khabarnya jauh di akhir ayat ternyata. Maka memang perlu untuk nanti latihan-latihan terus nanti. Latihan-latihan i'rab kita bilang. I'rab itu selain maknanya adalah harakat huruf terakhir, i'rab juga berarti antum mengetahui posisi sebuah kata dalam kalimat. Apa posisinya dia? Apakah mubtada ataukah khabar atau badal? Yang sekarang kita bahas ini yang pola-pola sederhana saja. Pola-pola sederhana. Nanti seiring waktu berjalan, nanti insya Allah antum akan semakin paham mana mubtada, mana khabar ketika ada sebuah ayat yang panjang. Wadih, Abu Syifa? Wadih, Ustaz. Sekarang pahami dulu saja yang simpel-simpel ini. Nah. Baik, Ustaz. Nah. Jazakallah khair. Mantap, jazakallah khair. Fadhal Pak Eka. Ya, Afan Pak Ustadz, ini saya ada tamu, jadi tadi kurang mencatat tuh. Oh ya. Ada sifatu wal mausul itu kan ada 4 pola. Sifat wal mausuf. Ya,
wal mausuf itu ada empat pola tuh Pak Ustadz. Yang pertama ada betul. ma'rifah nakiro. Terus yang kedua yang saya belum catat Pak Yang Ustadz. kedua, sebentar saya ingat-ingat. Yang kedua yang saya Kalau yang sebut apa? bilangan Gendernya. jumlah tadi udah. Gendernya, Oh, Pak Eka. gendernya. Oke. Baik. Nah, sama-sama muzakkar atau sama-sama Nah. muannats. Nah, alhamdulillah. Sudah jelas Pak Eka? Sudah. Itu saja? Baik. Ya. Syukur. Pak Jasmiko menyalakan audionya, mau tanya Pak Jasmiko? Oh enggak, baik. Pak Basirun sudah, Abu Syifa sudah. Coba saya lihat di chat, apakah ada pertanyaan di chat? Nah, bukan, nah, ini izin sholat maghrib. Nah, yang lainnya jelas, insya Allah ada pertanyaan? Nah, apa yang kita jelaskan di nomor 1 itu sama seperti nomor 2. Kita lihat nomor 2 sekarang. Itnan. Ada yang mau bertanya? Tadi saya dengar Ustadz ada yang mau bertanya. Siapa tadi? Silakan. Siapa? Abu Firas. Ada 2 berarti. Abu Firas sama siapa? Teguh, Ustaz. Pak Teguh. Baik, Abu Firas dulu. Tepat Abu Firas, baru Pak Teguh. Ini Ustaz, kalau dari segi makna seperti hajat tajiru goniyun dengan hajat tajiru goniyun, ini hampir mirip ya Ustaz ya. Maksudnya ini pedagang kaya, ini pedagang yang kaya. Bukan begitu terjemahannya. Antum tidak mendengarkan, Abu Firas. Dengarkan anak. Hadat tajiru ghaniyun. Lihat terjemahannya, dengarkan. Pedagang ini kaya. Itu nomor baris kedua. Hadat tajiru ghaniyun. Pedagang ini kaya. Mana yang saya terjemahkan lebih dahulu? Hadanya atau at-tajirnya? Hadanya. La. Dengarkan. Hadat tajiru ghaniyun. Yang nomor baris kedua. Terjemahannya. Pedagang ini, lihat, mana yang saya terjemahkan dulu? Hada atau at-tajirnya? At-tajir. At-tajir duluan. Pedagang ini kaya. Jelas, Abu Firas? Nah, Ustaz. Yang ketiga, hada tajirun ghaniyun. Dengarkan terjemahannya, antum terus di bawahnya itu terjemahannya. Biar nanti tidak salah lagi. Hada tajirun ghaniyun. Yang ketiga, ini pedagang yang kaya. Nah, hada tajirun ghaniyun, ini pedagang yang kaya. Yang mana yang saya terjemahkan duluan? Tajirun atau hadanya? Yang baris ketiga ini? Ada. Jelas sekarang perbedaannya? Ya, maksudnya yang saya agak bingung ini ya. Kita menekankan di hadanya ya Ustaz ya. Yang pertama kita menekankan di tajirun, yang kedua kita menekankan di hada. Gitu kan? Ya, yang kedua, hada tajiru ghaniyun, ini polanya mubtada'nya adalah hada, ghaniyunnya adalah khabarnya. Adapun yang ketiga, hada tajirun ghaniyun, hada mubtada'nya, tajirun khabarnya. Saya menekankan di sini mana khabarnya. Di nomor 2, di nomor 3 beda khobarnya, walaupun terlihat sama kalimatnya. Bagaimana Pak Abu Firas, Pak Yasin? Insya Allah Ustaz, nanti ya saya gali lagi deh. Gali sekarang. Yang mana yang belum jelas? Gali. Mumpung saya nanti bantu gali juga nanti. Nanti sendirian kalau gali capek nanti. Ini Ustaz. Mumpung saya bisa jawab. Nah, silakan. Gini Ustaz, kalau kita misalnya membaca ini gitu, ini maksudnya apa gitu? Ini maksudnya apa? Saya mulai paham Abu Firas. Jangan berpikir dengan pola tata bahasa Indonesia. Pola tata bahasa Indonesia disingkirkan dulu, simpan di luar rumah dulu. Di sini kita sedang bicara pola tata bahasa apa ini, Pak Abu Firas? Pola tata bahasa Arab. Jangan berpikir jangan dicari-cari ini apa yang maksudnya dalam bahasa kita. Jangan. Nah, saya katakan tadi, pola tata bahasa Indonesia disimpan dulu. Taruh di lemari dulu. Sekarang pahami pola tata bahasa Arab ini yang di depan kita. Paham Pak Abu Firas? Sehingga nanti tidak akan muncul pertanyaan, ini gimana arahnya dalam bahasa kita? Bahasa Indonesia disimpan dulu. Kita sedang bicara bahasa Arab, sedang bicara pola tata bahasa. Saya ingin menjelaskan di sini as-sifah wal mausuf.
Itu saja sudah. Jangan dimasuk-masukkan ke dalam pola bahasa Indonesia, ini kemana, tidak. Jangan, itu mohon disimpan. Mohon disimpan. Jelas? Wadih? Apalagi yang mesti digali, saya bantu insya Allah. Apalagi, Abu Firas? Sementara itu dulu, Ustaz. Sementara itu, baik. Nah, nanti jika butuh bantuan saya, bisa WA saya langsung pribadi boleh, atau ke grup insya Allah. Baik, silakan. Yang mau bertanya berikutnya? Setelah Abu Firas, Pak Teguh ya? Iya, Ustaz. Tadi kebetulan Afwan tadi kan aneh terlambat, baru 15 menit hadir. Jadi aneh mau tanya ulang lagi nih Ustaz Afwan. Masalah as-sifah dan as-sifah wal mausuf tadi ada 4 syarat tadi ya. Betul. 4 kriteria. Yang baru aneh catat baru sama-sama gendernya doang, yang 3-nya nggak tahu, Ustaz. Pak Teguh, mau saya jelaskan lagi tentang as-sifah wal mausuf secara global? Iya, boleh, Ustaz. Baik, nanti rincinya nanti lihat rekaman ini. Pertanyaan Pak Teguh bermanfaat nanti buat murojaah bagi yang lain yang sudah dari awal mendengar. Dengarkan Pak Teguh. As-sifah wal mausuf. As-sifah itu artinya kata sifat. As-sifah kata sifat. Dalam bahasa Arab itu kata sifat muncul setelah kata yang disifatinya. Ini al-mausuf. Ketika ada sifat pasti ada mausuf. Ketika ada kata sifat pasti ada kata yang disifatinya. Kata yang disifatinya disebut al-mausuf. Dan di sini kaidahnya dalam bahasa Arab bahwa sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Kata sifat selalu mengikuti yang disifati dalam 4 hal. Ada 4 hal yang mana sifat itu harus mengikuti al-mausuf. Dalam 4 hal. Yang pertama, ma'rifah dan nakirahnya. Kalau yang disifatinya, mausufnya nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Kalau mausufnya ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga sifat harus mengikuti al-mausuf, yang kedua adalah gendernya, jenis kelaminnya. Mausufnya mudzakkar, yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya pun juga harus mudzakkar. Jika mausufnya muannats, maka sifatnya juga harus muannats. Ikut terus. Kemana-mana ikut dia. Mudzakkar, muannats, ma'rifah, nakirah. Itu baru 2. Yang ketiga, yang saya katakan belum kita pelajari. Yang ketiga nanti akan dibahas pada waktunya insyaallah. Yang ketiga, sifat mengikuti al-mausuf dalam hal bilangannya, jumlahnya. Bilangannya atau jumlahnya. Kalau mausufnya tunggal, menunjukkan jumlah 1, maka sifatnya juga harus tunggal. Menunjukkan jumlah 1. Kalau mausufnya menunjukkan jumlah 2 atau al-musanna, yang kita kenal dengan al-musanna, maka sifatnya juga harus musanna. Jika mausufnya jama', maka sifatnya juga harus jama'. Tapi yang ketiga ini baru saya jelaskan secara global saja, belum kita pelajari. Dan tidak akan muncul, yang ketiga ini tidak akan muncul di contoh-contoh. Saya tidak akan memberikan contoh untuk yang ketiga ini, karena memang belum kita pelajari. Nanti ketika kita bahas mana mufrad, mana musanna, mana jama', baru nanti akan kita jelaskan pola sifat wa mausuf yang seperti ini. Yang keempat, yang mana as-sifah harus mengikuti al-mausuf. Yang keempat adalah apa ya, Ikhwan? Tolong saya ingatkan. Kenapa tiba-tiba saya blank ini? Yang keempat apa? Dalam hal i'rabnya sama. Dalam hal i'rabnya. Dalam hal i'rabnya. Apa itu i'rabnya? Harokat huruf terakhir. Nah, kalau dhammah maka harus sama-sama dhammah. Kalau fathah maka sama-sama fathah. Kalau kasroh maka sama-sama kasroh. Kalau sama-sama dhammah apa tadi istilahnya? Sama-sama apa? Marfu. Kalau sama-sama fathah apa namanya ini? Sama-sama mansub. Kalau sama-sama kasroh apa tadi namanya? Majrur. Pak Teguh, ini di-record sekarang. Saya record di cloudnya Zoom. Ini akan diupload secara utuh. Sengaja saya
minta ke admin kita untuk di-upload secara utuh di channel YouTube Alif Media ya, Abu Zainab ya. Ini di channel YouTube Alif Media, bukan Hamzah Abbas Official, utuh. Kenapa? Untuk yang tidak hadir sama sekali bisa melihat dari awal sampai akhir, agar tidak ada yang terlewat. Jadi Pak Teguh nanti, jika penjelasan saya terlalu cepat tadi itu, saya memang menjelaskannya global. Tidak mungkin saya ulang dari awal lagi, 1 jam lagi saya bicara itu. Mustahil. Karena yang lain sudah mulai masuk ke tahapan berikutnya. Silakan Pak Teguh dan yang lainnya yang tidak hadir atau terlambat, lihat link yang nanti insya Allah akan diberikan di grup WhatsApp. Maka jangan keluar dari grup WhatsApp, ikhwan. Kemarin saya sempat ditanya, Ustaz ada iuran tiba-tiba ini bagaimana ini? Nanti akan saya jelaskan setelah ini, insya Allah setelah kita bahas masalah tadi. Jelas Pak Teguh sementara ini? Begitu? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, afwan anta fajazakumullah khair. Sudah mendekati jam 5:30, ada 15 menit, ada beberapa hal yang saya sampaikan, mohon maaf. Nanti jika masih ada waktu kita buka pertanyaan lagi. Yang pertama, admin antum di Ikhwan ini sekarang adalah ada 2 orang, yang paling utama adalah Adi. Hanya saja beliau seperti tidak hadir di kelas B, di kelas Ikhwan ini. Tidak hadir sekarang. Dibantu oleh Abu Zainab Reza yang juga ada di grupnya. Semua hal terkait dengan pengumuman kapan belajar, kemudian diingatkan lagi tentang link Zoom-nya, itu semua nanti 2 orang itu yang bertanggung jawab insya Allah. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan terkait ini bisa ditanyakan ke admin. Jika bisa dijawab oleh admin, alhamdulillah. Jika tidak, maka saya akan menjawab. Ini yang pertama. Dan nanti admin nanti akan mengecek siapa saja yang akan lanjut di jilid 2. Maka nanti perlu list siapa saja yang ingin memesan buku. Karena bisa jadi waktu hari Ahad ini tidak semuanya punya kesediaan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalaupun tidak bisa hadir hari Ahad, tidak bisa rutin ikut Zoom, jangan keluar dari WhatsApp. Nanti rugi. Karena nanti dia bisa nanti melihat link itu di grup WhatsApp. Dia bisa belajar sendirian. Kalau seandainya qadarullah hari Ahad tidak bisa ikut. Jadi jangan keluar dari grup WhatsApp. Karena ketika saya sakit kemarin, beberapa mungkin karena ketidakjelasan kapan mulai belajar dan juga admin tidak aktif untuk menjelaskan bagaimana kondisi terakhir. Beberapa saya lihat itu saya lagi sakit, saya lagi berbaring lemas, saya lihat beberapa keluar. Kalau terkait masalah waktu, tidak masalah antum tidak bisa rutin ikut Zoom, tidak masalah. Antum masih bisa tetap belajar dengan apa? Dengan link yang nanti dikirim terus, link YouTube rekaman ini akan di-upload secara utuh, saya katakan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi hal yang bisa dimaklumi bersama. Kemudian yang kedua, tiba-tiba admin membuat saran tentang adanya iuran 75.000. Ini mungkin mengagetkan sebagian ikhwah. Anak sebenarnya pengennya ngomong dulu, baru setelah itu admin menyampaikan. Karena di kelas yang lain sudah saya sampaikan secara lisan, baru setelah itu muncul share tulisan di grup. Jadi begini ikhwan, memang anak akui bahwa dulu ketika kita mengikuti program ini, akadnya adalah bahwa antum bayar sekian untuk sampai selesai. Qadarullah ini sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun. Jilid 1 baru mau selesai setelah 1 tahun. Ini waktu yang cukup lama dan saya tidak menyangkanya karena saya tidak mengejar harus selesai 3 bulan, 4 bulan. Saya mengejar antum paham atau tidak. Dulu sempat tanda tanyakan ikhwan, keberatan tidak kalau seandainya kita agak lambat, yang penting antum paham? Atau mau cepat selesai 4 bulan, saya tidak peduli antum paham atau tidak. Mana yang lebih bagus? Tentu yang lebih baik adalah antum paham. Tidak mengapa lambat, antum paham. Kemudian setelah berjalannya waktu, mulai kami butuh tempat khusus untuk siaran, untuk Zoom seperti ini, karena saya tidak bisa di rumah. Saya punya anak kecil. Kalau terlihat saya sedang megang laptop begini, langsung dia, paham lah, antum juga punya anak kecil di rumah, pasti dia akan mengganggu kita. Maka saya mengontrak tempat, saya menyewa tempat, dan baru saja diperpanjang 1 tahun 30 juta. Kemudian saya juga
menarik beberapa SDM karena saya tidak mungkin sendirian. Saya tidak mungkin sendirian. Ini jumlahnya antum cukup banyak. Maka saya perlu SDM. Adanya admin, adanya yang membantu saya mengupload di YouTube, ada yang mengurus media sosial saya. Ini semua dalam rangka agar pelayanan ke antum lebih maksimal. Nah, Anda perlu untuk menggaji mereka. Anda perlu untuk menyewa tempat. Nah, dan itu setelah sudah dicoba untuk di-cover melalui donasi-donasi. Dulu admin yang dulu Abu Areta mengirim secara rutin donasi-donasi untuk Yayasan Alif Media. Tempat ini dipakai dua pihak, Alif Media. Saya juga di Alif Media, dan yang kedua Hamzah Abbas Official. Dulu berdua. Sekarang Alif Media sudah kesulitan untuk mengcover barang-barang dengan kami. Karena donasi sifatnya tidak menentu. Antum pasti tahu bahwa donasi tidak menentu. Saat ini ada, saat lain tidak ada. Sempat 2 bulan saya tidak bisa menggaji 2 SDM saya. Dan mereka punya keluarga yang harus dinafkahi, dan saya tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Maka dengan berat hati ada infak bulanan 75.000 yang itu pun sifatnya fleksibel. Antum tidak mampu, sudah tidak apa-apa. Ikut terus. Hadir terus di Zoom. Jangan keluar dari WhatsApp. Atau tidak mampu, tidak apa-apa. Sampaikan saja. Atau antum diam saja juga tidak jadi masalah. Karena tidak akan dicek satu-satu, ditagih. Enggak, ini bukan sistem penagihan yang akan ditagih tiap bulan, tidak. 75.000 ini fleksibel. Antum tidak mampu, tidak apa-apa. Dan tidak akan diusir dari Zoom ini, dan tidak akan dipersilakan keluar dari grup WhatsApp, tidak. Yang mampu lebih dari 75.000 silahkan, alhamdulillah. Jika tidak apa-apa. Mohon dipahami ini, ya share kemarin tulisan itu bukan kelaziman. Yang mampu, alhamdulillah. Jika tidak apa-apa. 75.000 euro itu hanya untuk tadi membantu saya meringankan operasional saya. Dan tentu nanti ke depan kita akan berusaha punya unit usaha sendiri untuk bisa mengcover ini semua dan tetap memberikan pelayanan walaupun tidak ada infak sedikit pun. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Mohon nanti jangan salah paham. Sekali lagi, yang 75.000 yang disampaikan di grup tidak wajib. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Antum mau menyampaikan silahkan. Saya tidak. Antum diam saja juga tidak apa-apa. Tidak akan ditagih juga. Hanya diingatkan saja tiap bulan bahwa ada iuran. Antum sanggup, alhamdulillah. Jika tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan demikian bisa dipahami dengan penjelasan lisan ini, sehingga mana-mana tidak lagi yang bertanya ke admin, bukankah akad awal begini-begini? Iya, saya jelaskan, iya betul. Hanya saja setelah berjalannya waktu, banyak hal yang ternyata tidak saya duga dan butuh bantuan untuk meringankannya. Demikian dari Ana. Mohon maaf, saya terus terang tidak nyaman bicara ini. Tapi karena sudah ditanyakan, Ana tidak ingin membuat antum tidak nyaman juga. Ana mohon maaf jika membuat tidak nyaman antum semua. Tapi perlu disampaikan di grup ini agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang khawatirnya nanti bisa menimbulkan fitnah. Demikian dari saya. Apakah masih ada pertanyaan terkait pembahasan kita, ikhwan? Alhamdulillah sebagian sudah mulai mengatakan paham. Ada sebagian sudah mengatakan tidak jadi masalah, alhamdulillah. Sekali lagi, yang tidak mampu tidak apa-apa. Nah, silakan tetap di Zoom, silakan tetap di grup WhatsApp ini, tetap belajar. Jangan menjadikan iuran yang saya nanti akan ingatkan tiap bulan itu sebagai alasan antum tidak mau belajar lagi. Nah, silakan yang mau bertanya lagi terkait pembelajaran atau yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kami silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Sampai jam 17. Harga buku jilid kedua apa bisa dijelasin juga Ustaz sekalian Ustaz? Buku jilid pertama dan kedua masih terkait dengan jumlah ismiyah. Antum kalau lihat cover belakang buku jilid 1 ada penjelasan tentang 4 jilid yang nanti akan kita pelajari. Jilid pertama dan kedua masih sama polanya tentang isim, tentang kata benda dan jumlah ismiyah. Fi'il nanti insya Allah di jilid yang ketiga dan juga ada tambahan-tambahan di jilid yang keempat. Itu yang bertanyakan ada siapa? Harga bukunya berapa tadi? Nanti disampaikan admin di grup insya Allah. Nah, dan sekali lagi jika ada yang kesulitan masalah harga buku, ya tidak usah dipikirkan.
Antum minat, kami kirim insya Allah free buat antum yang tidak mampu. Nah, jelas? Ustaz mau bertanya, Ustaz. Silakan Pak Basirin mau bertanya, silakan. Ya. Berarti nomor rekeningnya atau biaya operasionalnya antara Alif TV sama Ustaz Hamzah. Alif Media hanya untuk donasi saja, donasi saja yang terkait dengan kemanusiaan sosial. Adapun terkait dengan media dakwah ini untuk yang online ini pakai rekening saya sementara waktu. Dakwah ya Ustaz ya. Kami sedang membuat yayasan, sudah jadi, tinggal masalah rekening yayasan saja yang belum selesai. Nah, Ustaz. Sementara waktu masih menggunakan rekening yang di-upload, di-share di grup insya Allah. Nah, Ustaz. paham Pak Basirun? Insya Allah Ustaz. Mudah-mudahan dimudahkan Ustaz. Amin ya Rabb. Amin. Keluar dari izin masalah Ustaz. Ya, silakan Pak. Sudah waktu mau ajan sudah di sini. Silakan. Yang mau sholat silakan. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Nah, masih ada 8 menit lagi. Yang mau bertanya tentang masalah pembelajaran yang belum dipahami, mohon ditanyakan, nanti kita jawab insya Allah. Nah, jika tidak ada, saya tutup kalau begitu. Baik, sepertinya sudah clear, baik terkait masalah pembelajaran hari ini dan terkait dengan share-share kemarin yang disampaikan admin kita, Ahadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua, memberikan kepada kita semua rezeki yang luas dan memberikan barokah dalam kehidupan dunia kita, dan harapannya adalah sebagaimana Allah kumpulkan di Zoom ini dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ana izin untuk menutup Zoom-nya. Assalamualaikum.